Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di dalam acara konklusi Sekolah Sabat. Kita hari ini atau saat ini berada di pelajaran yang ke-6, di mana ini diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat bersama saya Pendeta David Panjaitan. Baik, kita sekarang berada di pelajaran pekan ke-6 dengan judul Benih Abraham. Pekan lalu kita sudah bicarakan bagaimana janji Allah kepada Abraham dalam buku Kejadian pasal 12 dan berfokus kepada penggenapannya, yaitu kepada Mesias kita, Juru Selamat. Lalu seperti saya katakan, kita juga mempunyai peran sebagai pihak kedua di dalam perjanjian itu. Mengapa? Karena di dalam pelajaran nama kita akan dimasyurkan, artinya implikasi dari apa yang kita lakukan itu bisa dilihat berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian lebih inti lagi, yaitu benih Abraham. Baik, di pelajaran Sabat petang mengingatkan kita atau penulis membawa kita kepada satu ilustrasi. Menurut saya sangat baik sekali ilustrasi ini, di mana di satu kota ada toko perhiasan, ya, dikatakan di sini toko perhiasan. Perhiasan itu adalah emas, lalu meletakkan jam di jendela, yang mana jam ini menjadi panduan waktu bagi seluruh penduduk tempat itu, kota itu. Entah bagaimana jam itu berhenti atau mati, tidak bergerak di jam 9 kurang 15 menit atau 8.45. Kira-kira seperti itu. Dari cerita ini. Jadi banyak para pebisnis, banyak anak-anak sekolah yang terlambat. Dengan kata lain, kegagalan jam itu berfungsi dengan normal berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kira-kira seperti itulah makna daripada ilustrasi di Sabat petang yang diambil oleh penulis kita, Profesor Gerald. Apa makna daripada ilustrasi itu? Dikatakan demikian. Begitu tepat gambaran kegagalan orang Israel kuno. Tuhan telah menempatkan bangsa Israel di tengah bangsa-bangsa, dalam satu tanah persimpangan antara tiga benua besar, Afrika, Eropa, dan Asia. Mereka menjadi jam rohani bagi dunia. Jam itu kan penunjuk waktu. Sama seperti kompas itu penunjuk arah, tapi jam ini penunjuk waktu. Jadi pada waktu jam tidak berfungsi dengan baik, maka orang akan kehilangan waktu. Bahkan kehilangan arah. Jadi pada waktu kompas tidak berfungsi sebagaimana harusnya kompas itu berfungsi, maka orang akan kehilangan arah. Kira-kira seperti itu makna daripada ini. Jadi bangsa Israel ditempatkan di antara tiga benua, dikatakan Afrika, Eropa, dan Asia. Diharapkan bahwa bangsa Israel itu berfungsi sebagai penunjuk waktu rohani. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Mereka gagal berfungsi. Lalu dikatakan apa dalam tulisan Sabat petang? Akan tetapi Israel sama seperti jam di jendela tukang emas itu yang berhenti. Tetapi itu bukanlah kegagalan total. Karena kemudian sama seperti sekarang, Allah memiliki umatnya yang sisa. Pelajaran kita pekan ini berfokus pada identitas dari para Israel. Peran Israel Allah yang sesungguhnya di setiap zaman termasuk kita. Jadi kita akan mengarah kepada satu sebutan, yaitu sama seperti Nuh, ya, kalau saya tidak salah ingat. Umat yang sisa, Abraham umat yang sisa, the remnant. Ya, yang tersisa, ya Nuh yang tersisa, yang sudah disaring. Baik, kita akan masuk ke pelajaran hari Minggu.
Pelajaran hari Minggu dikatakan bahwa judulnya adalah di atas segala bangsa. Ya, saya ingat dulu waktu SMA, eee, ada teman saya meminjamkan jaket kepada saya. Saya sangat senang dengan jaket ini karena, maaf kalau saya katakan ini jaket, softball istilahnya dulu, ininya, bludru ya, seperti bludru begitu, lalu ininya kulit. Saya dari dulu favorit dengan jaket seperti itu. Sampai sekarang saya masih punya, walaupun, di Jakarta saya jarang menggunakannya. Jadi ada tulisan di belakang itu, maafkan kalau saya salah sebut karena saya tidak ahli dalam bahasa Jerman, ditulis Über alles. Lalu saya tanya, "Apa arti Über alles?" Di atas dari semuanya, kira-kira seperti itu. Jadi, di atas segala bangsa. Jadi pengertiannya paling tidak seperti itulah, bahwa bangsa Israel itu berada di atas segala bangsa. Apa pengertian daripada di atas segala bangsa? Baik, di dalam Ulangan 7 ayat 6 mengatakan, "Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya." Tidak ada pertanyaan tentang itu. Tuhan telah memilih secara khusus orang Ibrani untuk menjadi perwakilan istimewanya di atas dunia. Kata yang diterjemahkan spesial dalam ayat di atas disebut atas segula. Dalam arti harta yang berharga. Hal penting yang perlu diingat juga adalah pilihan ini adalah tindakan Allah sepenuhnya. Satu pernyataan kasih karunia-Nya. Tidak ada satupun yang ditemukan di sini yang merupakan tindakan manusia yang melayakkan mereka menerima kasih karunia ini. Tidak bisa demikian. Karena kasih karunia adalah sesuatu yang datang kepada yang tidak layak. Jadi, di atas segala bangsa, jadi Allah memilih bangsa Israel di atas atau spesial di atas bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, bukan oleh karena bangsa itu hebat, bukan. Tapi oleh karena memang Allah mau memilih mereka. Itulah yang disebut kasih karunia. Gift, ya, gift. Gift itu sesuatu yang diterima oleh orang yang tidak layak. Tapi kalau reward itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang layak menerima. Tapi ini adalah gift, hadiah. Oh, saya dapat hadiah dalam pengertian bukan bahasa kita, tapi bahasa yang apa? Yang lain. Seorang penulis bernama Thompson dalam buku Ulangan, dalam bukunya yang judulnya adalah Ulangan, dikatakan demikian. Mengapa orang Israel dipilih oleh Yahweh itu tidak dapat dimengerti. Kita tidak mengerti kenapa Allah memilih bangsa itu. Israel ada sekelompok kecil, orang tanpa budaya dan martabat yang besar, ya biasa-biasa aja. Tidak memiliki kualitas pribadi yang istimewa yang dapat menjamin pemilihan itu. Pemilihan itu adalah tindakan Allah semata-mata. Alasan utama pemilihan itu adalah rahasia kasih Allah. Tapi kenyataannya adalah Allah mengasihi Israel dan memilihnya, itu kenyataannya. Dan seterusnya. Lalu ada yang menarik di sini di kalimat berikutnya. Sesuai dengan rencana Allah, orang Israel akan menjadi raja dan imam. Dalam satu dunia yang jahat ini, mereka akan menjadi raja-raja. Secara moral dan rohani, mereka akan menang atas dunia yang berdosa. The winner, king itu winner. Ya, king itu berarti dia menang. Sebagai imam-imam, mereka mendekat kepada Tuhan dalam doa, dalam pujian dan persembahan korban. Sebagai perantara Allah dan orang kafir, mereka melayani sebagai pengajar, pengkhotbah dan nabi, dan menjadi contoh kehidupan yang suci alat sorga untuk menjelaskan agama yang sesungguhnya. Jadi kenapa bangsa itu dia katakan menjadi di atas segala bangsa? Karena Allah memfungsikan mereka sebagai raja dan imam. Raja dalam arti pemenang, imam dalam arti sebagai mediator, perantara antara manusia dengan siapa? Dengan Allah. Jadi bangsa itu menjadi sesuatu yang spesial oleh karena Allah memberi mereka. Bukan karena mereka spesial Allah memilih, bukan. Tapi karena Allah memilih,
bentuk daripada kasih karunia Allah sehingga bangsa itu menjadi bangsa yang spesial dengan pengharapan bahwa bangsa-bangsa di dunia akan mencontoh, akan melihat bagaimana agama yang benar itu. Karena kata agama itu, A itu biasanya mengartikan tidak, gama itu adalah satu sinar yang berantakan, ya ya berantakan. Kalau bagi mereka yang pelajar fisika, sinar gamma itu yang tidak teratur. Jadi agama artinya eh, hidup teratur. Kira-kira seperti itu di kesimpulan pelajaran hari Minggu. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Senin, Tanah Perjanjian. Seperti yang kita pelajari pekan lalu bahwa Allah telah janjikan kepada Abraham tanah perjanjian. Walaupun seperti yang saya katakan, Abraham tidak pernah menikmati tanah perjanjian itu. Yang menikmatinya adalah keturunannya, yaitu dimulai Musa, Joshua, lalu raja-raja seperti Saul, Salomo, Daud, dan selanjutnya. Itulah yang merasakan janji penggenapan daripada janji Allah kepada Abraham. Baik, saya akan bacakan di sini. Janji bahwa tanah akan diberikan kepada umat Allah Israel pertama kali diberikan kepada Abraham dan kemudian diulangi kepada Ishak, Yakub. Kata-kata Yusuf sebelum meninggal kembali mengulangi janji ini. Allah memberitahu Abraham bahwa 400 tahun akan berlalu sebelum keturunan Abraham akan menguasai tanah tersebut. Kegenapan janji-janji tersebut dimulai zaman Musa dan Joshua. Musa mengulangi perintah Allah. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri itu. Dengan kata lain, mereka akhirnya menguasai tanah perjanjian itu, ya, tanah daripada apa yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Baik, lalu di sini penulis menyodorkan satu situasi dari buku Ulangan pasal 28. Ada dua sisi di sana antara berkat dan kutuk. Jadi dikatakan berkat apabila engkau mendengarkan suara Tuhan. Lalu dituliskanlah di sana hal-hal yang baik yang akan dirasakan oleh bangsa itu pada waktu mereka berada di tanah Kanaan. Selama mereka berpegang kepada perintah Tuhan, maka kebaikan itu akan menjadi bagian mereka. Nah, di sisi yang lain ada istilah kutuk. Jadi dikatakan kutuk itu apabila engkau tidak mendengarkan perintah Tuhan. Lalu di sana diberikan daftar hal-hal yang tidak baik pada saat kita dikatakan terkutuk atau pada saat kita tidak mendengarkan perintah Tuhan. Ya, dengan kata lain, di satu sisi penurutan membawa kepada yang nikmat, tidak menurut membawa kepada malapetaka. Di dalam buku Ulangan pasal yang ke-28. Lalu ada satu pengertian yang menarik di sini tentang kutuk itu. Diilustrasikan bahwa air itu tidak akan pernah berhenti berjalan sampai air itu tiba pada satu tempat yang situasinya datar. Itu menggambarkan bahwa dosa pun akan seperti dia, dosa akan berjalan terus hingga tiba di satu titik, tidak ada lagi yang mau dijalani. Itulah pengertian daripada Ulangan pasal 28 khusus membicarakan tentang kutuk atau sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan bangsa Israel selama mereka berada di mana? Di tanah Kanaan. Itu satu pengertian tentang tanah perjanjian. Lalu yang berikutnya adalah perjanjian itu akan digenapi
Tetapi kalau memang kedua belah pihak, terutama pihak yang kedua, eee, melaksanakan, menghidupkan apa yang sudah disepakati. Ingat beberapa waktu yang lalu saya katakan, arti daripada janji itu adalah kesanggupan untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati. Dengan kata lain bahwa perjanjian akan batal kalau salah satu pihak tidak menepatinya. Itulah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dan ini sebetulnya sudah bisa kita lihat sejak Tuhan mengadakan janji kepada Nuh, juga kepada Adam dan Hawa. Tapi yang bisa kita terlihat khususnya kepada Nuh. Karena Allah katakan, aku akan menyelamatkan kamu dan keluargamu. Nah, caranya adalah ayo buat ini, buat bahtera. Ukurannya diberitahu, bentuknya diberitahu, apa yang akan masuk ke dalam itu pun Tuhan kasih tahu. Lalu di Kejadian 6 ayat 22 berkata, Nuh melakukan tepat seperti yang Allah perintahkan. Artinya penurutan, maka akan mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, seandainya Nuh tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang terjadi? Ya seperti orang-orang yang tidak masuk ke dalam bahtera itu. Ya, eee, kesusahan, penderitaan, kekacauan, malapetaka, dan sebagainya, dan akhirnya apa? Kematian. Kematian yang dialami, akibat dosa dan juga upah apa? Upah dosa, itu adalah kematian. Itulah, eee, pelajaran hari Senin. Saya akan bacakan, semua janji yang berhubungan dengan tanah itu bukan tidak bersyarat. Semua itu adalah bagian dari satu perjanjian. Orang Israel memenuhi bagiannya dalam perjanjian itu. Jika tidak, janji-janji dapat dibatalkan. Itulah pelajaran hari Senin. Kita akan masuk kepada pelajaran hari Selasa. Di dalam Yeremia 11 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya. Melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Kata tetapi, di akhir satu kalimat, lalu akan memasuki kalimat yang baru diawali dengan kata tetapi, itu mengartikan bahwa apa yang ada di atas itu bertentangan dengan yang ada di bawah. Di dalam buku Yeremia dikatakan, di atas itu kalau kamu berpegang, akan baik. Tetapi kalau kamu tidak berpegang, dan kenyataan mereka tidak berpegang, kesusahan, malapetaka akan menjadi bagian bangsa itu. Baik, saya akan bacakan di sini. Perkataan ayat di atas, Tuhan berkata bahwa Dia akan mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini. Tetapi Dia sedang berbicara mengenai sesuatu yang buruk. Kita cenderung berpikir mengenai perjanjian yang hanya menawarkan kepada kita sesuatu yang baik. Ada sisi yang lain. Kalau kita tidak menepati perjanjian, ada sisi yang tidak baik. Prinsip ini telah dilihat pada Nuh. Seperti saya katakan tadi, Allah menawarkan Nuh sesuatu yang luar biasa, pemeliharaan dari kehancuran, tetapi Nuh harus menurut supaya menerima berkat kasih karunia Allah. Jika tidak, sisi lain dari perjanjian itu akan mengikuti. Sama di pelajaran hari Senin, kalau kita berpegang kepada janji Tuhan, kebaikan yang kita rasakan, tetapi pada waktu kita tidak berpegang kepada janji Tuhan, maka kesusahan atau malapetaka akan menjadi bagian kita. Baik, saya akan bacakan kutipan di sini. Poinnya adalah, kemurtatan Israel tidak berakar pada pelanggaran, tetapi pada satu hubungan perjanjian dengan Tuhan yang hancur. Satu kehancuran yang diakibatkan oleh pelanggaran yang akhirnya membawa hukum kepada mereka. Seperti saya katakan di beberapa waktu yang lalu, Allah menginginkan bahwa perjanjian itu, hubungan itu lebih akrab. Seperti saya katakan, ikatan emosional, bukan ikatan secara hukum saja. Itu yang Tuhan harapkan. Baik, kita masuk kepada hari Rabu. Hari Rabu judulnya adalah
umat yang sisa. Seperti saya katakan yang lalu bahwa Nuh dikatakan umat yang sisa, the remnant dalam satu bangsa ada saja umat yang sisa. Di bangsa Israel ada saja satu kelompok orang yang memang benar-benar setia untuk memegang perjanjian dengan Tuhan. Demikian juga dengan sejarah gereja Kristen. Ada juga satu kelompok yang selalu setia berpegang kepada apa yang Tuhan katakan. Ya, kita sama-sama kenal bangsa Waldensia. Yaitu salah satu contoh umat yang sisa sebelum zaman kekristenan modern sekarang, tetapi bukan zaman Israel purba dulu. Itu satu contoh. Baik, saya akan bacakan di sini. Meskipun rencana Allah bagi orang Israel kuno dirusak oleh pelanggaran, rencana itu tidak pernah sepenuhnya gagal. Di antara rerumputan masih ada bunga-bunga yang bertumbuh. Banyak nabi-nabi perjanjian lama berbicara tentang orang-orang yang setia yang tersisa, yang akan dikumpulkan Allah kepadanya sebagai satu karangan bunga yang indah. Tujuan Allah menciptakan dan memelihara satu umat yang sisa adalah sama seperti kepada orang Israel, yang menggunakan mereka sebagai alat yang ditentukan Allah untuk menyatakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Jadi tujuan Allah memelihara orang-orang yang setia di antara umat-umat yang tidak setia, sederhananya adalah mereka akan tetap menjadi perwakilan Allah untuk menunjukkan bahwa inilah kasih Allah itu. Inilah karakter Allah itu. Ya, karakter Allah dilihat dari orang-orang yang sisa, umat-umat yang sisa, yang setia di dalam perjanjian dengan Allah. Baik, saya akan bacakan berikutnya. Dengan cara ini, orang lain akan bergantung dengan orang yang setia menyembah Raja Tuhan alam semesta alam. Jadi, tidak peduli seberapa buruk keadaan, Allah selalu memiliki orang-orang yang setia, yang menjaga panggilan dan pemilihan yang pasti. Seperti saya katakan tadi, bagaimanapun hancurnya dunia ini, Allah selalu mempunyai umat-umat yang setia. Singkatnya, apapun kegagalan bangsa itu secara keseluruhan, masih tetap ada orang yang berusaha memelihara sebaik yang mereka dapat lakukan sampai akhir perjanjian itu. Dan meskipun barangkali mereka menderita bersama-sama dengan bangsanya secara keseluruhan, seperti ditawan dari tanah itu, akhir dan janji utama dalam perjanjian itu akan menjadi milik mereka, yaitu kehidupan yang kekal. Seperti saya katakan, bagaimana situasi jeleknya zaman Nuh, ya, sehingga dikatakan kejahatan mereka sudah sampai ke awan-awan, sampai ke langit istilahnya. Ada saja sekelompok orang yang selalu setia melakukan perintah Tuhan. Nah, kesetiaan ini yang perlu kita perhatikan adalah sesanggup yang mereka bisa lakukan. Kita sering terjebak kepada satu pertanyaan, setia yang bagaimana sih yang Tuhan inginkan? Kita tidak bisa memberikan ukuran itu. Kenapa? Karena yang menyatakan setia itu Tuhan, bukan kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah apa yang Tuhan katakan, kita lakukan sejauh pengertian kita tentang perintah itu. Salah satu contoh yang boleh saya katakan, kita menarik dalam dunia pendidikan. Saya selalu ulangi ilustrasi ini. Sejak kelas 1 SD sampai kuliah kita selalu belajar matematika. Kelas 1 SD belajar matematikanya 1 tambah 1 sama dengan 2, selesai. Begitu kelasnya bertambah, bagaimana cara mendapatkan 2? 1 tambah 1, 3 kurang 1, 5 kurang 3. Banyak cara untuk mendapatkan angka 2. Nah, untuk mengukur keberhasilan anak kelas 1 SD tentu harus diukur sesuai dengan yang dia sanggup. Apa yang sudah dia pelajari,
Itulah yang menjadi ukuran bagi orang yang duduk di bangku kelas 1 SD. Kalau kita balik, tentu itu akan susah, tidak akan ada yang berhasil. Sama seperti, eee, orang jenius di dunia berkata, "Jangan kita ukur ikan bisa berenang atau tidak kepada monyet yang bisa mendaki atau tidak, itu tidak bisa." Artinya kita harus mengukur ikan yang berenang dengan caranya berenang, lalu monyet yang memanjat dengan, syarat-syarat monyet untuk memanjat. Artinya sesuai dengan, pengertian mereka masing-masing. Jadi bisa saja pengertian orang-orang di zaman Nuh, pengertian orang-orang di zaman Israel, baik di perjalanan ataupun sudah tiba di tanah Kanaan, dan kepada kita sekarang, pengertian daripada kata setia itu tentu berbeda-beda. Tidak bisa ini menjadi menjadi, ukuran satu dengan yang lainnya. Itu yang boleh saya sampaikan dari pengertian umat yang sisa. Lalu, di bawah sini ada ilustrasi di mana ada seorang wanita muda meninggalkan kekristenan oleh karena dia melihat kemunafikan, ketidakseriusan orang-orang yang ada di mana? Di gereja di mana dia berbakti. Lalu di sana dikatakan bahwa pelajaran apa yang boleh kita ambil dari pengalaman wanita ini? Kita jangan melihat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi kita harus melihat kepada Yesus, Allah yang memberikan janji kepada siapa? Kepada kita. Baik, kita masuk kepada hari Kamis, orang Israel rohani. Seperti yang pernah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, setelah bangsa Israel kuno itu gagal melaksanakan misinya, lalu Allah mengembangkan janjinya kepada Israel-Israel rohani. Seperti pelajaran pekan lalu juga sudah saya katakan, baik kepada Yahudi ataupun bukan orang Yahudi. Gereja kita meyakini bahwa ini dimulai startnya ya, officialnya, yaitu pada waktu Stefanus dilempari sampai mati. Dan ini sebetulnya sudah terjadi, ingat di zaman Yeremia, ya, zaman Yeremia itu perjanjian baru, ya, yang tadinya legalisme berubah kepada ikatan emosional. Jadi katakan baik orang Yahudi ataupun non Yahudi. Dan kita sama-sama tahu bahwa rasul kepada the Gentile epistle itu adalah Rasul Paulus kepada orang-orang kafir. Itu keyakinan umat Kristen dan keyakinan gereja kita juga. Dan ini juga sudah diawali pelajaran pekan lalu bahwa siapa saja yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, mereka itu adalah keturunan Abraham. Baik secara, walaupun bukan secara badani, tetapi yang utama adalah secara rohani. Nah, di pelajaran perjanjian lama, untuk menjadi keturunan Abraham, semua laki-laki harus disunat. Sunat fisik, umur 8 hari, walaupun Abraham, Ishak, dan juga orang-orang laki-laki yang ada di rumahnya disunat bukan 8 hari, tapi setelah itu disunat pada waktu umur 8 hari. Yesus juga disunat umur 8 hari. Nah, kalau kita berbicara kepada apa yang dikatakan Rasul Paulus, yang penting itu bukan sunat badani, tapi sunat rohani, yaitu sunat apa? Hati. Artinya adalah berjanji untuk masuk, bergabung, menjadi keluarga Abraham. Baik, saya akan bacakan kutipan di sini. Pemberian kepada Abraham dan benihnya mencakup bukan hanya tanah Kanaan, tetapi seluruh bumi ini. Demikianlah kata Rasul, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Seperti saya katakan tadi, Rasul Paulus katakan itu. Dan kitab suci dengan jelas mengajarkan bahwa janji-janji yang diberikan kepada Abraham akan digenapkan melalui Kristus. Umat percaya menjadi pewaris kepada satu pusaka yang tidak akan binasa dan tidak bercacat dan tiada akan layu. Bumi yang bebas dari kutuk dosa. Sejalan dengan apa yang saya katakan tadi bahwa benih Abraham itu bukan hanya secara badani, tapi sekarang sudah menjadi secara rohani dengan cara menerima Yesus Kristus sebagai
Juru Selamat kita. Baik, kita akan masuk kepada kesimpulan pelajaran hari Jumat untuk pelajaran yang ke-6 ini. Seperti biasa saya akan bacakan kutipan di pelajaran hari Jumat yang ditulis oleh seorang penulis Ellen G. White dari buku Para Nabi dan Raja halaman 303. Katakan demikian. Tidak ada perbedaan dalam hal kebangsaan, kesukuan, atau kasta yang dikenal Allah. Ia adalah pencipta segala umat manusia. Segenap manusia adalah satu keluarga oleh penciptaan, dan semuanya adalah satu melalui penebusan. Kristus datang untuk merobohkan setiap tembok pemisah, untuk membuka lebar-lebar dengan bebas kepada Allah. Kasih-Nya yang begitu luas, begitu dalam, begitu sempurna, sehingga itu tembus kemana-mana. Kasih itu mengeluarkan orang-orang dari pengaruh setan, yaitu mereka yang telah disesatkan oleh penipuannya, dan menempatkan mereka pada jarak jangkauan tahta Allah, tahta yang dikelilingi dengan pelangi perjanjian. Di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, merdeka atau hamba. Itulah kesimpulan pelajaran selamat kita, pelajaran yang ke-6. Baik, kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kembali kami bersyukur oleh karena berkat Tuhan telah menjadi bagian kami. Kami telah mendengarkan konklusi pelajaran Kelas Sahabat, pelajaran yang ke-6. Kiranya ini akan menghangatkan iman kami, mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan yang tidak lama lagi. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada itu. Pertemukan kami dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.